kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru Residensi 1 Bruno semua untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh kami CGP Angkatan 10, yaitu saya sendiri Ani Pratiwi dan nanti juga ada Ibu Ani Widanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat waktu, nikmat iman sehingga bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga senantiasa kita kumandangkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu guru semuanya, di sini tujuan kami yaitu akan melakukan diseminasi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya pernah mendengar kata budaya positif. Tapi di sini tujuan kami melakukan diseminasi bukan karena kami yang lebih pintar, bukan, karena di sini kami satu, memang tujuannya kami ada tugas untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi nanti intinya kita akan belajar bersama. Saya dan Bu Ani akan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dari LMS dan juga yang sudah kita pelajari bersama dengan pengajar praktik, fasilitator maupun instruktur. Oleh sebab itu sekiranya nanti betul-betul minta perhatian Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaat dan semoga bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita baik di kelas, di sekolah maupun bahkan di rumah. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama pemaparan 3 materi dari Bu Ani. Untuk 2 sesi berikutnya yaitu pemaparan 3 materi oleh saya sendiri. Kepada Bu Ani dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan berbagi pengalaman serta berbagi ilmu tentang budaya positif. Nah, untuk sebelumnya kita sepakati dulu. Nanti kalau ada yang bertanya boleh tunjuk tangan. Sepakat? Sepakat ya. Terus ini akan berlangsung sekitar 60 menit. Ada yang keberatan? Tidak. Tidak ya. Nah, kita sepakati. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita hadir seutuhnya di ruang ini untuk kita belajar bersama. Yang pertama, mari kita tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Boleh tarik nafas, keluarkan. Tenangkan hati dan pikiran, kita berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk kita hadir seutuhnya belajar bersama tentang budaya positif. Selanjutnya, nah, dari diseminasi ini ada capaian yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, bagaimana kita memahami konsep pendidikan menurut KHD yang akan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Kemudian kita melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai apa itu konsep disiplin positif dan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan memahami peran kita sebagai guru, bagaimana membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, nah, topiknya yang akan kita bersamai selama 1 jam ke depan yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukum, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu apa? Dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian
Kemudian yang keenam, restitusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan konsep segitiga restitusi. Nah, yang 1 sampai 3 ini nanti Bu Ani yang menyampaikan, kemudian yang 4 sampai 5 akan disampaikan oleh Bu Ani. Selanjutnya, nah, coba yang pertama, mungkin bisa dijawab dalam hati saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Kita renungkan, kemudian dijawab dalam hati. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya hukumannya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan Bapak Ibu renungkan dan dijawab dalam hati. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Silakan direnungkan. Next, selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, di sini kita mencontohkan. Mungkin ada yang mau jadi sukarelawan. Ini kan ada A dan B. Buzul? Oh ya. Buzul jadi A atau B? A. Bas, yang mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Ini. Nah, saya sebagai B, saya ingin membujuk agar Buzul itu bisa membuka kepalan tangannya. Coba Bu, itu telunjuknya dibuka 1 coba. Kalau misalnya saya enggak masalah itu. Ya, enggak masalah. Tunjuk. Ya. Itu jari tengahnya coba Bu dibuka Bu. Susah ya? Itu jari apa ini? Coba jentiknya dibuka bisa Bu? Jari kelingking. Jari kelingkingnya. Enggak. Susah. Susah. Oh ya. Jadinya gini. Ya. Jari jempol bisa Bu dibuka? Bisa. Iya. Nah, kalau jari tengah sini dibuka nanti tak kasih uang 20.000. Masih. Yang jari sininya lagi ya, nanti tak tambah jadi 10.000, jadi 30.000. Jangan. Tambah. Tak tambah jadi 30.000, jadi dapat 50.000. Oke. Kalau mau buka Buzul, kalau mau buka. Jangan. Beragamnya jangan. Masih ada lagi. Enggak apa-apa. Iya. Pertahankan ya. Kita mempertahankan. Iya, tambahi lagi jadi Oke ya. 40.000. Jadi nanti kalau Buzul membuka ini berarti nanti saya kasih 60.000. Gratis itu. Iya. Sesuai isi hati aja. Sesuai isi hati. Perlu pingin. Iya. Tambah lagi kalau 10.000 itu total nanti 70.000. Ini bisa buat gratisi 1 sekolahan. Kurang. 13. Iya. Lecek Ayo lah Bu dibuka lagi ya. Biar teman-temannya lihat bisa dada gitu. Biar semuanya jadi lega. Oh, sudah terbuka semuanya. Ya, terserah dalam hati mau buka apa tidak. Itu nanti 70.000. Ya tambah lagi. Yang maksimal 70.000. Ya. Ya. Next, belum ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Tadi Buzul saya bujuk, saya nanti ikhlas 70.000 ya. Nah, ternyata Buzul mau membuka kepalan tangannya.
yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha saya, yang membujuk. Nah, yang memegang kontrol itu buzur apa Bu Ani barusan? Kalau barusan Bu Ani jadinya Karena terpengaruh. Iya. Tetapi walaupun saya mempengaruhi, tetapi kalau buzur dia itu tetap nggak membuka. Dia mau dikasih 70.000, maka dalam dirinya karena saya memang ingin dapat 70 dan saya ingin jaga dengan teman-teman, jadi saya buka. Jadi itu atas izin buzur sendiri dan atas kontrol dari buzur sendiri. Kontrol diri sendiri. Walaupun saya menawarkan 1 juta, kalau buzur dia ini ada hal yang saya pertahankan. Saya nggak mau membuka ini. Nah, itu kan itu kontrol ada di yang kepala itu mengepal. Jadi kontrol ada pada diri sendiri yang memegang. Ya, pengaruh berarti. itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, nah di sini kita belajar tentang paradigma teori kontrol. Nah, tadi contoh teori kontrol itu. Kontrol itu ada pada diri kita masing-masing, bukan ada pada guru, bukan ada pada dosen. Itu seperti murid. Murid itu dia mau mengerjakan PR itu karena dirinya mengizinkan dirinya sendiri untuk mengerjakan PR. Kalaupun mau dihukum, kalau dia nggak mengizinkan dirinya sendiri, ya tetap dia malah milih dihukum. Jadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Nah, dalam perubahan teori kontrol ini yang pertama, seringkali kita sebagai guru berilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol pikiran murid, kerjakan itu. Nah itu, tetapi hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Kemudian kita juga sering berilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan-bujukan seperti tadi adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu contoh untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tersebut, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan, kayak seperti tadi yang kita praktekkan. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru. Misalnya tadi tiap kali disuruh mengepal tangan, asalkan ada rewardnya, ada uangnya, mau. Itu kan jadi ketergantungan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi kita. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, membuat murid itu menjadi dia itu jelek. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa seperti kita itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Misalnya harus datang tepat waktu, harus berpakaian seperti ini. Nah, kita berilusi bahwa kita itu punya tanggung jawab seperti itu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif
untuk jangka waktu panjang. Murid mau datang tepat waktu karena ada paksaan. Paksaan kalau nggak datang nanti dihukum, kalau nggak datang nanti dimarahi. Nah itu sebuah paksaan. Dan kalau murid itu tidak terima, malah hal ini dapat menumbuhkan sebuah permusuhan, jadi dendam. Nah seperti itu. Selanjutnya, menurut Stephen mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, maka yang diubah adalah perilaku kita. Yang pertama kita ubah itu perilaku kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka berpikir kita. Dalam kerangka berpikir kita juga harus diubah. Ubahlah bagaimana kita itu melihat dunia ini. Bagaimana kita berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah kerangka berpikir kita, skema pemahaman dan penjelasan tentang dunia nyata atau realita. Selanjutnya, nah, tadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu tentunya adalah diri sendiri, termasuk murid. Yang memiliki kontrol murid itu bukan guru, tetapi sebenarnya murid itu sendiri. Ini perubahan paradigma berpikir. Kalau dulu kita kuliah atau PPG, kita masih menggunakan ilmu stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, kalau kita menggunakan teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa saja berbeda dengan kita, tapi kita berusaha memahami kenapa dia berpandangan seperti itu. Selanjutnya, kalau menggunakan teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Di antaranya nanti ada 5 kebutuhan hidup, termasuk kesenangan, kebebasan. Nah itu salah satu tujuannya. Nah untuk kebutuhan hidup nanti akan dibahas oleh Bu Ani. Selanjutnya, kalau stimulus respon, ilmu yang dulu itu, orang lain itu bisa mengontrol kita, guru bisa mengontrol murid. Tetapi kalau kita mau menggunakan teori kontrol, maka hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya murid yang bisa mengontrol murid dirinya sendiri. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gak mau dibujuk untuk datang tepat waktu, maka kita menggunakan pemaksaan. Kalau nggak datang tepat waktu dihukum. Itu stimulus respon. Ada pelanggaran, ada hukuman. Ketika berbuat bagus ada reward. Kalau kita menggunakan teori kontrol, kolaborasi dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Yang misalnya ada anak gelut, yang disakiti nanti menang, yang nakal nanti dihukum. Maka yang disakiti menang, yang nyakiti jadi kalah. Nah, kalau menggunakan teori kontrol, ini model berpikirnya menang-menang. Yang disakiti itu menang karena yang menyakitinya akan dipanggil. Tetapi yang dipanggil ini juga akan menang, karena kalau nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi, maka yang anak berbuat salah ini kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi kesalahannya. Dia melakukan seperti itu kan pasti ada alasannya. Kemudian nanti kita tanyakan, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita tanyakan
apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, kalau anak itu menyadari kemudian dia ada keyakinan kelas yang kita langgar, misalkan tidak bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu maka kamu harus bagaimana? Nah, anak itu ketika dia melakukan kesalahan, dia berpikir sendiri solusinya seperti apa. Itu yang diharapkan. Kalau prakteknya kan mungkin sulit, tapi kan itu teorinya. Nah, seperti itu. Yang stimulus respon juga nggak salah, yang teori kontrol juga seperti itu. Jadi itu adalah pilihan kita. Selanjutnya, nah, kita akan belajar budaya positif, yaitu tentang disiplin positif. Nah, sebelumnya coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini. Kita datang jam 7, pulang jam 2. Kita datang jam 7, pulang jam 2. Bagaimana selama ini? Apakah kita melakukan semua itu? Mengapa kita melakukan itu? Apakah kita melakukan itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Misalnya biar tidak dipanggil di BKSDM atau nanti takut dikasih peringatan. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, takut dihukum, takut dipanggil ke dinas. Nah, itu menghindari agar kita nggak dapat hukuman, agar kita menghindari itu, maka kita mematuhi peraturan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, saya datang jam 7 biar dipuji oleh bapak kepala sekolah. Nah, atau saya pulangnya jam 2 agar nanti Pak Korwi lihat kita. Nah, itu kan ada sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian? Atau kita melakukan sesuatu agar kita dapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasannya kita melakukan itu? Selanjutnya, nah, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbenak dalam pikiran kita apa itu disiplin? Hukuman. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu alternatif terakhir. Bahkan kalau perlu, tidak perlu adanya hukuman. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan patuh, dan datang tepat waktu, dan garap PR. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau nggak melakukan itu berarti nggak disiplin, berarti dapat hukuman. Itu selama ini disiplin yang ada di benak kita seperti itu. Nah, kalau Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ini mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, mewajibkan diri sendiri. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada pada suasana yang merdeka. Selanjutnya, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka,
memiliki motivasi internal. Motivasinya ada pada diri kita sendiri, bukan karena dipaksa oleh guru, bukan karena takut ada hukuman, tapi disiplin yang paling bagus itu kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi dalam diri sendiri, maka kita memerlukan orang lain, yaitu guru, untuk mendisiplinkan kita, yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Tetapi motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi internal dari dalam diri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita datang jam 7, pulang jam 2, kalau kita sudah merdeka, maka kita sendiri dalam diri sendiri itu, aku berangkat jam 7 karena saya ini guru, harus jadi teladan. Nah, saya harus mencontohkan hal-hal yang baik. Itu kan motivasinya dalam diri sendiri. Oh, berarti itu saya sudah merdeka. Tetapi kalau saya datang jam 7 nanti biar tidak dimarahi bapak kepala sekolah, nah itu belum merdeka, masih bergantung. Kalau masih bergantung itu berarti belum merdeka, masih bergantung pada hukuman, pada hadiah, itu belum merdeka. Selanjutnya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Jadi paham sekolahnya mau seperti apa, agar bisa membaca, saya ingin membaca. Nah itu sehingga dia mau belajar membaca itu karena keinginan diri sendiri, bukan karena takut dimarahi guru. Nah kalau ada anak seperti itu berarti dia sudah termotivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan kita mau seperti apa yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini atau kita hargai. Nilai-nilai itu nilai-nilai kebajikan universal itu seperti yang tertera dalam profil pelajar Pancasila, ada yang disiplin, mandiri, kolaborasi, itu kan nilai-nilai luhur yang kita percayai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan. Kalau kita disiplin diri, kita jadi guru, berarti kita tanggung jawab pada tugas guru itu sendiri. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikannya, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tetapi karena nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, nah nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Nilai-nilai tersebut diantaranya seperti yang ada di profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis. Ini nilai-nilai yang bagus atau nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, atau ada nilai-nilai lain lagi yang selain di profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu sesuatu nilai-nilai yang bersifat positif. Contohnya peduli, rajin, integritas, keberanian, kebersihan, kejujuran, bersahaja. Nah, semua itu nilai-nilai positif dan sebagainya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Selanjutnya, teori motivasi. Biasanya kita itu berperilaku, kita pasti punya tujuan atau motivasi. Nah, oleh Diana Gosen ini membaginya jadi 3, yaitu yang pertama, kita itu melakukan tindakan karena tadi untuk menghindari ketidaknyamanan agar tidak dihukum. Nah, biasanya ini adalah motivasi dari luar. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan agar dapat hadiah. Ini juga motivasi dari luar.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tetapi kita juga menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Contoh datang tepat waktu, berarti saya harus menghargai waktu. Nah, kita datang seperti itu karena kita menghargai diri sendiri, kita menghargai waktu. Nah, itu motivasinya ada dalam diri sendiri. Itu motivasi intrinsik. Di antara tindakan kita dari ketiga motivasi itu, yang paling bagus adalah kalau kita melakukannya karena untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai, yaitu motivasinya ini paling bagus yaitu dari diri sendiri. Jadi mau ada hukuman nggak pengaruh, ada penghargaan juga nggak pengaruh, karena kita berperilaku sesuai dengan yang kita yakini. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita datang tepat waktu itu karena nggak diperintah, tetapi karena memerintah kita sendiri, yang memerintah diri kita sendiri. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita memberi hukuman kepada murid, berarti kita telah melabelkan murid itu seseorang yang salah atau gagal. Kamu melakukan itu, kamu salah, kamu gagal. Nah, tetapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu berarti kita setidaknya memberikan identitas pada murid itu, identitas sukses. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita melakukan restitusi. Itu yang paling bagus. Kemudian kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, dan yang paling bagus adalah bersifat restitusi, bersifat positif. Selanjutnya, nah, kita coba Bapak Ibu bisa perhatikan, atau mau bawa kertas apa dijawab dalam hati? Langsung aja tak mau Bu Ani. Oh iya, langsung aja. Nomor satu, itu ya. Iya. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena ini juga baru belajar. Nomor satu, mencatat bisa dibaca terus urut gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi kalau menurut Bu Titi? Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, Pak. Saya termasuk hukuman. Oke, baik. Selanjutnya, Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi juga ini? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. selanjutnya, Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini jelas hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. coba kita lihat jawabannya. Next, lanjut. Nah, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Itu manfaatnya apa? Itu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat terus dihukum lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini hukuman. Seharusnya yang paling bagus kan kita mengadakan restitusi, dicari tahu alasannya apa, kemudian murid itu sendiri yang memecahkan solusi agar tidak terlambat besok harus seperti apa. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hubungannya menggunakan masker kalau push up apa nggak ada hubungannya. Jadi nggak bawa masker kamu harus push up 15 kali, itu hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wong wis nyorek-nyorek kan kertas yang mengkatane, maka yo diganti, itu konsekuensi. Wis rusak yo diganti, konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sengaja memakai banyu, kemudian dia sendiri yang membersihkannya, itu konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sekolah mewajibkan pakai sepatu hitam, kemudian ada yang enggak memakai sepatu hitam, kemudian diambil, kemudian enggak pakai sepatu seharian, itu juga hukuman. Nah, untuk yang terakhir, kenapa ini dinamakan konsekuensi? Karena di sini adalah pelajarannya PJOK. Nah, pemanasan. Nah, misalnya yang lain sudah pemanasan, ada anak yang terlambat, misalnya tadi nggak ikut pemanasan, ya wajar kalau konsekuensinya disuruh lari mengelilingi lapangan basket, itu bisa jadi sebagai pengganti pemanasan itu sendiri. Jadi itu namanya konsekuensi. Nah, tetapi kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran agama, nah ini jadi hukuman karena pelajarannya agama, nggak ada hubungannya dengan pemanasan. Bersih haji. Selanjutnya, perbedaan apa itu hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi ya memang harus terjadi. Kalau merobek kertas temannya harus mengganti. Nah, selanjutnya kalau hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu lama, bisa saja muncul dendam dalam dirinya. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, aku pengganti buku dengan sana, aku tak robek, itu kan ketidaknyamanan. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum kan anak jadi benci. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, menghargainya. Selanjutnya hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi menyesuaikan diri. Saya sudah bertindak seperti ini, ya konsekuensinya saya seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu konsepnya konsep untuk diri sendiri buruk, kalau konsekuensi konsep diri sendiri baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak berusaha mematuhi peraturan. Kalau hukuman marah, rasa salah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi dia hanya kehilangan haknya, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkannya sementara. Selanjutnya, nah, di antara hukuman, konsekuensi, restitusi, tadi yang paling bagus adalah kalau kita menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid agar mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Mereka itu nanti bisa kembali ke kelasnya dengan karakternya kuat, bukan karakter yang merasa saya ini salah, saya ini jelek, saya ini gagal, bukan seperti itu. Tetapi mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat karena menyadari kesalahan dirinya sendiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan pancingan atau bimbingan dari guru. Kemudian restitusi itu kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jika punya masalah, solusinya seperti itu, murid disuruh berpikir. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian
kemudian mereka harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita seperti ini salah, besok harus seperti apa, kita harus bertanggung jawab seperti apa, itu jadi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu sebuah tawaran, bukan memaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk anak melihat ke dalam dirinya sendiri, merefleksikan tindakannya seperti itu salah apa tidak, itu anak itu yang memunculkan atau melihat dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Kamu berbuat seperti itu pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, sebelum guru menghukum, maka sebenarnya kita itu dianjurkan untuk memahami murid dulu. Dia bolos misalnya, kita sebenarnya disuruh menggali murid itu bolos, ada kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Nah, sebenarnya kita harus belajar tentang psikologi anaknya itu sendiri. Selanjutnya restitusi sendiri adalah cara yang paling bagus di antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini yang paling bagus restitusi. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, belajar dari kesalahan. Kemudian mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya dengan tadi karakter lebih kuat. Selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak menggunakan peraturan? Mengapa kok keyakinan? Nah, karena misalnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila tidak mengendarai kendaraan roda 2? Selama ini kan peraturan. Jadi kalau kita memakai helm karena ada polisi takut ditilang, di Bruno kita nggak memakai helm karena nggak ada polisi. Jadi kita hanya terpantang pada aturan. Tetapi seandainya kita memiliki keyakinan memakai helm agar kita terlindung kalau jatuh kepala tidak terbentur. Nah, helm ini karena saya yakin ini bisa melindungi diri saya saat berkendara. Kalau kita yakin seperti itu, kemanapun kita berkendara pasti pakai helm. Jadi kalau sudah meyakini tidak berpengaruh apa-apa, tetap dilakukan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kalau ini sebuah peraturan, kalau nggak ada petugas, kita bisa aja nggak melakukannya. Tetapi kalau kita sudah yakin pada diri kita sendiri, ini demi saya untuk menjaga kesehatan, biar saya sehat, nah pasti kita akan melakukannya, karena itu tergantung dari keyakinan kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan seperti itu? Kalau nggak datang tepat waktu nanti dihukum. Nah, itu peraturan. Tapi kalau kita ada keyakinan diri sendiri, kita mau ikut pelatihan ini agar kita dapat ilmunya. Nah, nanti kalau ketinggalan 5 menit, saya ketinggalan ilmu 5 menit. Nah, ini merugikan saya nggak dapat ilmu yang maksimal. Nah, itu karena kita meyakini diri kita sendiri, khawatir nggak dapat ilmu yang maksimal. Jadi itu yang paling bagus adalah kalau kita yakin pada diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan kalau hanya peraturan-peraturan saja. Selanjutnya, nah, diawali dari peraturan kelas. Misalnya di kelas sudah ada peraturan, itu bagus. Tetapi akan lebih baik jika peraturan kelas itu diubah atau diadaptasi menjadi keyakinan kelas. Sudah ada peraturan kelas, diadaptasi ke keyakinan kelas. Nah, karena kalau sudah ada keyakinan kelas, nanti akan terbentuk lingkungan sekolah yang positif. Kalau lingkungan sekolahnya sudah positif, maka nanti akan menjadi sebuah budaya yang positif. Selanjutnya, bagaimana cara
universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau terlalu banyak nanti lupa keyakinannya apa. Selanjutnya keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi membuat keyakinan, semua berpendapat. Kemudian kalau sudah menjadi keyakinan kelas, itu juga kita harus bersedia meninjau ulang. Kalau ada kekurangan bisa direvisi dari waktu ke waktu. Selanjutnya cara membentuk keyakinan kelas, prosedurnya yang pertama mempersilahkan murid-murid untuk berpendapat. Keyakinan kelasnya seperti itu, seperti apa. Kemudian kalau sudah bercurah pendapat semua, dicatat pendapatnya itu dicatat. Setelah dicatat, kemudian disusun keyakinan kelas. Kalau tadi ada murid yang usul keyakinan kelasnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau jangan berlari di kelas atau koridor ini kan kalimat negatif. Akan bagus kalau kalimat itu diganti jadi positif. Berjalanlah di koridor. Itu maksudnya jangan lari, tapi diubah jadi hal positif. Berjalanlah koridor. Kemudian tinjau kembali daftar tadi curah pendapat murid itu ditinjau. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama dengan murid. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, misalnya tadi peraturannya 10, setelah jadi keyakinan kelas bisa saja menjadi 5. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa 3-7 saja. Hal ini dimaksudkan agar mudah diingat. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, menyetujui dan ditandatangani. Semua menandatangani termasuk guru menandatangani, semua warga sekolah menandatangani, atau kalau di kelas ya semua murid menandatangani. Kemudian keyakinan sekolah bisa diletakkan di dinding kelas agar bisa dilihat semua murid. Selanjutnya, nah coba kita perhatikan, ini ada yang hijau dan ada yang putih, sama-sama bertuliskan kesepakatan kelas. Nah kita disuruh membedakan ini mana yang kesepakatan, mana yang peraturan. Kalau yang warna hijau itu peraturan apa kesepakatan? Peraturan. Soalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah itu identik dengan peraturan. Kalaupun di situ tulisannya kesepakatan, tetapi kalau dilihat kalimatnya itu peraturan. Pemerintah datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah itu sudah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi kalau itu diadaptasi menjadi kesepakatan. Nah kesepakatan kelas, misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah itu kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah tidak paham per poinnya, sudah disepakati seperti ini, tapi saya bingung, ini maknanya apa? Nah, agar semua warga kelas dapat memahami pernyataan kesepakatan kelas itu, maka selama seminggu, kan kesepakatan kelas dibuat di awal pelajaran, lebih bagus. Nah, selama seminggu awal itu dapat didedikasikan untuk pendalaman atau keyakinan. Maksudnya poin 1 itu seperti ini dengan contoh kegiatannya. Nah, untuk mendalami ini bisa menggunakan tabel Y dan tabel T. Contoh tabel Y. Next. Nah, contoh tadi saling menghormati. Kesepakatan kelasnya saling menghormati. Bocah nggak mungkin mau kopi kan nggak mungkin. Nah itu harus dijalani dengan
Contohnya, terdengarnya satu orang berbicara, yuk saling bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Nah itu contoh tindakannya itu seperti itu. Kemudian tolong ya, permisi, boleh saya pinjami. Nah itu contoh tindakannya atau contoh kegiatannya. Kemudian hormatnya akan tampak seperti datang tepat waktu, tidak seperti atau tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Selanjutnya, nah ini peraturannya merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Supaya kita renungkan saja, dijawab dalam hati. Itu peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas, itu peraturan. Nah, sebaiknya semua peraturan ini diubah ke keyakinan kelas, itu lebih bagus. Tapi sudah ada peraturan seperti ini juga sudah bagus. Next. Nah, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kalau kita meminjam buku, selesai meminjam, dikembalikan ke tempatnya, itu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nggak boleh mengganggu orang lain. Sebenarnya keyakinan kelasnya atau keyakinan dalam diri kita sendiri, kalau kita nggak mengganggu orang lain, berarti kan kita harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini keyakinannya kita berkomitmen atau menghormati orang lain. Yang lain datang tepat waktu, masa saya datang terlambat sendiri? Itu kan salah satu bentuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya itu keselamatan, kita menghormati orang lain dan sebagainya. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Ane. Kalau saya ada salah atau enggak disengaja maupun disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang masih stay duduk di sini, tapi sebelum saya mulai, saya boleh minta partisipasinya ya. Coba tepuk 1 nanti ha, tepuk 2 he he, tepuk 3 hi hi hi, tepuk 4 ho 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 ho, tepuk 5 hu 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 hu. Bisa? Saya pandu. Tepuk 1 ha, tepuk 2 he he, tepuk 3 hi hi hi, tepuk 4 ho 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 ho, tepuk 5 hu 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 hu. Bisa sendiri? Coba ya, 1 kali saja biar tidak ngantuk. Tepuk 1 kurang semangat. Tepuk 1 ha, tepuk 2 he he, tepuk 3 hi hi hi, tepuk 4 ho 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 ho, tepuk 5 hu 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 hu. Masya Allah, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dari sesi 2, materi yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Tadi di awal sesi pertama sudah dijelaskan oleh Bu Ani, berarti tentang 3. Ada yang masih ingat tadi tentang apa saja yang disampaikan oleh Bu Ani? Oke, ada konsekuensi, restitusi, hukuman. Ya, tadi sebenarnya disampaikan oleh Bu Ani itu meliputi tentang nilai disiplin. Tadi apa disiplin itu? Tentang apa ya disiplin? Tentang mengontrol. Iya, tentang mengontrol diri. Itu yang pertama. Yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan universal tadi yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ani tentang prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang materi pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia. Next. Bapak Ibu, coba saya mau tanya, masih ingatkah tadi yang disampaikan oleh Bu Ani bahwa setiap manusia melakukan kegiatan
kegiatan pasti ada apanya? Betul, karena ada tujuan di belakangnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu adalah yang melandasi manusia melakukan kegiatan mereka. Mari kita kulik satu persatu apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Apakah ada dalam diri kita yang kelima-limanya yang kita inginkan dari 5 ini? Ada, pasti ada ya. Adakah yang ingin bertahan hidup? Pasti. Apakah ingin ada yang bertahan mati? Tidak ada, ya. Apakah ada yang ingin punya power, punya kekuasaan? Ada kan? Apakah ada yang ingin mengejar kesenangan? Ada. Apakah ada yang ingin bebas? Ada. Apakah ada yang ingin dicintai orang lain? Pasti ada. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat semuanya. Ada 5 tadi. Kalau bahasa Inggris kerennya itu bertahan hidup artinya survival. Dari kata survive bertahan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Tahu banget lah rasa cinta itu apa bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu ya? Love. Karena anak sih tahu love dan belonging. Belonging itu artinya memiliki. Kemudian ada kebebasan, freedom. Pingin bebas. Kadang kita punya peraturan tapi seringnya di apa Bapak Ibu? Langgar itu tadi. Kemudian ada kesenangan, fun, pingin have fun. Aku kena nih, aku pingin apa? Pingin healing. Itu buat kejar apa? Kesenangan. Iya, dan yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Pernahkah Bapak Ibu terpikir ingin bisa memerintah orang lain? Pernah nggak? Oh, tidak pernah. Adakah? Nggak apa-apa Bu. Pernahkah? Atau paling gampang memerintah muridnya anaknya? Masuk keluarganya? Ada. Nah, itu sebenarnya kita dalam diri kita itu ada kebutuhan ini, yaitu tentang power atau penguasaan. Nah, di sini poin pentingnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, saya beri tanda merah, dengan nilai kebajikan atau dalam hal ini artinya melanggar peraturan, berarti sebenarnya anak itu apa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sama kayak kita. Kalau kita orang dewasa pun juga seperti anak-anak begini, berarti kalau kita suka melanggar sesuatu, artinya kita apa? Gagal. Gagal dalam apa? Memenuhi kebutuhan dasar kita. Pernahkah seperti itu Bapak Ibu? Pernah, saya juga pernah. Next kali. Baik. Nah, mari kita kupas untuk yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup itu ada 3. Yang pertama fisiologis, biologis, dan psikologis. Fisiologis itu kaitannya sama apa? Kesehatan, sama rumah, sama makanan. Dulu akhir-akhir ini saya sering pusing. Dulu akhir-akhir ini saya sering sakit perut. Akhir-akhir ini saya sering deg-degan jantungnya kalau sesuatu. Itu kaitannya sama kebutuhan tentang kesehatan. Kalau merasa sakit ya berarti kita harus kemana? Berobat, mendatangi dokter yang lebih paham, jangan kita menduga-duga sendiri. Kemudian kalau biologis di sini tentang proses reproduksi bagi yang sudah dewasa. Kemudian psikologis tentang perasaan aman. Pernahkah mendambakan sekali aku pengen hatiku aman, pengen hatiku nyaman? Pernahkah? Pasti. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada kasus, ada Doni sama Ibu Ambar. Doni di sini itu kalau di sekolah dia itu sukanya gini, suka ganggu temennya. Dia bawa bakal sendiri tapi suka ganggu bukan temennya. Kira-kira kalau dikaitkan dengan kebutuhan bertahan hidup, kenapa di sini Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang? Maka di sini kebutuhan dasar yang sedang berusaha ingin dipenuhi Doni apa Bapak Ibu semuanya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena tadi merasa apa? Lapar. Kalau kita rasa lapar berarti kita sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan kita tentang bertahan hidup. Oke, selanjutnya Bu Ani. Nah, yang kedua tadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Pernahkah Bapak Ibu memantau keadaan sekitar atau mungkin dirinya sendiri berpikir, kok aku kayaknya orang dijadiin karo wong kaya yo, kok kayaknya wong kaya ngedol karo aku yo, kok anak itu sepertinya dijauhi teman-temannya ya? Pernah nggak melihat seperti itu? Kita sendiri
suami, dari istri, anak, murid, ataupun bahkan orang asing yang belum pernah mengenal kita sama sekali. Nah, kalau dilihat di sini, kebutuhan untuk disayangi, diterima itu artinya butuh apa? Hubungan dan koneksi sosial. Atau katakanlah kalau dalam Islam apa bahwa itu hablum minanas ya. Hablum minanas, orang dengan orang seperti itu. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bahagia. Pernahkah merasa kok mereka asik banget ya ngobrolnya, tapi kok aku merasa sendiri gitu? Pernah nggak? Nah, gitu kok aku nggak diajak ngomong seperti itu mirip seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ingin tetap adanya hubungan dengan orang lain, misal teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan pun. Kok biasanya kucingku suka meledot-ledot, kok sekarang menjauh ya? Kenapa ya? Apakah kucingku sakit? Apakah kucingku mau ngesir sama kucing tetangga? Seperti itu kan kadang ada perasaan seperti itu. Nah, di sini kemudian mana tadi? Di mana kita tergabung anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang, biasanya mereka akan disukai dan diterima lingkungannya. Biasanya kalau dari rumah mereka full banyak energi, banyak baterai tentang kasih sayang dari keluarganya, biasanya di lingkungannya dia akan diterima. Selain itu mereka juga akrab dengan orang tuanya. Apakah pernah melihat murid-murid kita yang gak akrab dengan orang tuanya atau pernah tahu tentang cerita mereka gak pernah ngobrol sama orang tuanya seperti itu? Atau mungkin kita sendiri merasa di rumah kok anak saya gak pernah ngobrol sama saya, misalnya seperti itu. Nah, berarti mungkin di sini kebutuhan akan kasih sayangnya mungkin kurang. Tapi kalau anak yang memiliki kebutuhan kasih sayangnya ini terpenuhi, dia akan apa? Dekat dengan orang tuanya. Selain itu, dia si anak ini juga suka belajar itu karena suka pada gurunya, bukan karena terpaksaan. Jadi kalau dia udah full kasih sayang dari rumah, ketika di sekolah pun dia belajar karena suka sama gurunya. Misalnya Bu Titik di kelas 1 pasti ditunggu banget, kok Bu Titik gak datang-datangnya, dicarilah di kantor, kok Bu Titik gak datang-datangnya, udah mau olahraga nih, misalnya kayak gitu. Dia jadi suka belajar karena suka ini, suka pada gurunya. Dia apa tadi? Rasa koneksi dan hubungan sosialnya itu baik, makanya dia sangat menantikan orang lain. Beda kalau sama orang yang gini, mending gurunya rasa teko kok gitu, biar enak di kelas, biar free. Nah, itu beda lagi. Nah, selain itu dia si anak ini juga menganggap bahwa teman sebaya itu sangatlah penting. Makanya kadang kalau kita dengar ada anak yang suka katanya punya circle, punya geng, sebenarnya ini dia dalam kerangka untuk memenuhi rasa kasih sayang. Mereka sangat menghargai yang namanya teman sebaya itu sangat penting dalam hidup mereka. Bahkan mungkin orang tuanya nggak tahu, tapi teman sebayanya bisa tahu. Pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Iya, menjumpai betul. Nah, di sini ada kasus si Joni lagi. Joni di sini mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ambil bekal makanannya Zulaika, biar Zulaika memperhatikan aku, seperti itu. Berarti akhirnya kan temannya jadi repot sendiri kan. Bu guru, itu aneh ngambil bekal makanan saya, Bu guru dimakan, Bu guru saya padahal belum makan, misalnya kayak begitu. Nah, berarti di sini sebenarnya si Joni ini senang banget kalau sampai temannya ini justru merespon apa yang dia lakukan, bahkan sampai melaporkan ke gurunya. Berarti di sini Doni sedang berusaha Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jangan-jangan tadi seperti yang dikatakan Bu Ani, kita perlu tahu nih di rumahnya kenapa itu anak, akibat broken home kah? Atau akibat orang tuanya sibuk kah? Kan kita juga tidak tahu kadang. Nah, jangan-jangan memang dia hanya yang tahu-tahu dia tak kasih uang 50.000 sehari, yang penting kamu itulah kamu diam atau kamu makan atau apa gitu kan. Kadang ada yang seperti itu mungkin. Berarti di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa di situ? Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oke, next one yang ketiga. Pengakuan atas kemampuan atau power. Aku punya ini nih, aku berharap temanku bisa tahu kalau aku hebat dalam hal ini. Pernahkah merasa seperti ini? Pernah nggak? Misalnya katakan kalau seperti
misal maaf buat contoh ya Bu Vito ya. Bu Vito kan punya skill yang banyak, contohnya skill di bidang rebana. Beliau kan bisa rebana. Pernah nggak Bu Vito kepikiran begini? Aku tak menunjukkan skillku biar teman-temanku nanti bisa apa ya? Bisa pingin tahu dari aku, bisa tanya ke aku, terus nanti biar aku bisa ngajari teman-temanku. Gitu pernah nggak Bu Vito? Ada. Pernah Bu Vito? Harusnya ya. Misalnya, nah di sini contohnya untuk penguasaan di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Paling gampang aja anak-anak kalau ini misalnya mereka dapat juara ketika lomba terus diumumkan, senang nggak sih mereka Bapak Ibu? Senang ya, karena ini berarti dia apa? Kompeten, dia terampil. Oh ini loh namaku dipanggil di depan, semua orang jadi tahu seperti itu. Nah, pentingnya di sini memiliki Bapak Ibu yang saya tulis miring, namanya self esteem. Apa itu self esteem? Mengacu pada apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita yakini tentang diri kita sendiri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Di sini kalau anak-anak kita kok kebutuhan akan penguasaannya terpenuhi, maka dia akan menjadi apa? Leader. Apa itu leader Bapak Ibu? Betul, pemimpin. Di sini mereka juga suka mengamati. Diamati dulu sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Pernah menjumpai anak-anak kita di kelas seperti itu? Pernah. Dulu bahkan di kelas 6 ada tahun kemarin waktu ada lomba kuis ranking 1 itu di kelas 6. Mesya itu dari awal sudah ranking 1, tapi gara-gara pertanyaan terakhir yang poinnya digandakan, dia jadi kalah, jadi peringkat 3, dia sampai nangis. Berarti di sini dia di dalam dirinya sebenarnya dia sangat menginginkan yang namanya kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi. Dia ingin teman-temannya tahu bahwa dia itu yang paling kompeten, paling terampil seperti itu. Di sini kasus Doni lagi, masih si Doni. Doni merasa hebat karena temannya menjadi takut ketika dia rampas bekalnya tadi dengan dia dan menuruti keinginan si Doni. Berarti di sini Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, yaitu tentang apa? Akan penguasaan atau power. Yang ketiga, yang keempat Bu Ani, yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan atau freedom. Pernahkah Bapak Ibu disuguhkan dengan suatu pilihan? Sering memilih antara A, B, atau C. Di mana misalnya A itu ada manfaatnya tapi mungkin ada paksaan, yang B itu mungkin dirasa menurut orang lain nggak ada manfaatnya tapi Anda pingin, yang C Anda pingin dan juga mungkin ada dukungan dari orang lain. Mungkin ada pilihan-pilihan seperti itu. Sebenarnya itu tadi terletak pada siapa kita sendiri, kebebasan dalam membuat suatu pilihan di sini. Kebebasan, bebas artinya apa? Mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selain itu, kebutuhan kebebasan yang tinggi pasti menginginkan pilihan. Mereka pasti anak-anak ini akan suka gerak, nggak suka anak-anak ini nggak suka diam, suka coba-coba, tapi coba-cobanya hal yang positif. Tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir, senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kalau orang punya kebutuhan ini, setidaknya dia tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Masih tentang kasusnya Doni Bapak Ibu, si Doni tadi yang ngambil bekal punya temannya. Di sini Doni itu udah dibawain bekal sama ibunya dari rumah, tapi itu tadi bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Itu terus ibu mie terus, tempe terus, telur terus, misalnya kayak gitu kan. Sering kalau kita lihat bekal anak bawanya mie nasi, mie telur, mie sosis, mie nugget atau nasi nugget seperti itu terus. Nah dilalahnya mungkin ini si Doni lihat punya temannya, ada sayur hijaunya, ada sosisnya bentuk cumi-cumi, lebih menarik seperti bento. Maka dia pingin apa? Pingin mencoba punya temannya, pingin mencoba makanan teman-temannya yang lebih beraneka ragam. Makanya si Doni ini akhirnya coba mengambil makanan punya temannya. Maka di sini kebutuhan yang sedang ingin Doni penuhi yaitu kebutuhan akan kebebasan. Tapi karena keadaan
mau nggak mau dia bawa bekal ya yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Sebenarnya kalau dia pingin yang macam-macam. Yang keempat, yang kelima Bu Ani, manusia yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Apakah hari ini Bapak Ibu merasa fun, merasa senang? Ya. Sepertinya tidak, suaranya senang gitu. Senang tidak Bapak Ibu? Pura-pura senang tidak Bapak Ibu? Senang, harus senang ya, karena kalau kita senang itu wujud apa? Wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Nah di sini kesenangan ini artinya apa? Ya untuk cari kesenangan, untuk bermain dan tertawa. Dewasa kita masih ingin bermain nggak Bapak Ibu? Masih. Kalau Bapak Ibu disuguhkan ada permainan, mencoba roller coaster, nyobain kursi roda, mau coba nggak? Masih. Berenang pakai balon nggak? Masih. Mau coba berenang pakai balon? Mau. Saya mau, karena kita di dalam diri kita pun sebenarnya punya ini kebutuhan akan kesenangan. Dan di mana kalau hidup kita tanpa kenikmatan, pasti hidup kita akan apa? Menyedihkan. Milih senang atau milih sedih? Milih senang atau milih sedih? Iya, senang. Oke. Di sini saat kita bermain, nggak usah anak-anak kecil, kita sendiri orang dewasa saat bermain, di situ berarti kita sebenarnya sedang belajar apa? Belajar keterampilan hidup yang penting, belajar keterampilan hidup yang baru, tapi tanpa disadari lewat permainan. Namanya sebenarnya kalau bisa belajar itu juga sambil bermain tapi juga ada hal yang dipelajari. Nah di sini ketika anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangannya ini terpenuhi, maka anak ini akan menikmati apa yang dia lakukan. Mengerjakan PR dinikmati, belajar di kelas dinikmati, duduk di kursi dinikmati, bahkan berjalan bergandengan tangan dengan temannya pun juga dinikmati. Karena apa? Dia punya hal di sini dalam dirinya yaitu fun, kesenangan. Nah, di sini anak ini juga akan berkonsentrasi tinggi. Selain itu juga dia akan mengerjakan hal yang disenangi. Jadi senang seperti itu. Selain itu dia juga akan suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, bahkan menggemaskan. Apakah Bapak Ibu guru di sini ada yang suka mengoleksi barang? Ada nggak? Ada yang mengoleksi beras kerudung? Ada. Koleksi baju? Ada. Koleksi sepatu? Nah, berarti ini kebutuhannya tentang ini kesenangan atau fun. Sebelum saya lanjut, coba Bapak Ibu, tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia nih? 5. Yang pertama apa tadi? Bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan atau apa tadi? Freedom. Yang keempat, fun atau kesenangan. Yang terakhir, power atau penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang melandasi kita dalam setiap melakukan kegiatan. Itu materi yang pertama. Selanjutnya Bu Ani. Oh ya, masih sebentar. Tadi si Doni itu tadi, masih kasusnya Doni. Doni itu iseng, ingin menikmati, justru yang dinikmati itu ekspresi wajah teman-temannya kalau sudah goda, sudah jahil teman-temannya. Meledek. Jadi kalau temannya sampai kesel, apalagi kalau anak laki-laki itu goda anak perempuan, kan anak perempuannya langsung apa namanya? Langsung marah. Suka apa sih gitu. Nah, dia justru sangat menikmati ekspresi itu. Wah, berhasil nih. Nah, mungkin dorongan yang lain karena itu ingin menarik perhatian itu. Iya, dia menurut si Doni ini teman-temannya yang akhirnya kesel itu justru sangat lucu, sangat menggemaskan. Akhirnya kebutuhan dalam dirinya tentang kesenangan tadi terpenuhi. Oke, lanjut Bu Ali. Nah, kaitannya dengan tadi yang buku Ani sampaikan tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Akarnya itu tadi sebenarnya kalau menurut saya sebelum sampai ke budaya positif di sekolah kita, di sini kita harus menanamkan yang namanya tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika akan menanamkan nilai kebajikan universal ini, di sini guru memiliki 5 posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5 posisi kontrol. Coba saya dibantu ya. Yang saya beri warna merah. Yang pertama apa Bapak Ibu?
Penghukum. Yang kedua, Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertindak sebagai kelima posisi kontrol ini di kelas? Pernah nggak kira-kira sebelum kita meninjau materi ini? Pernah nggak? Ada. Pernahkah Bapak Ibu memberikan hukuman? Pernah. Pernahkah Bapak Ibu secara tidak sadar atau sadar mengutarakan kalimat yang inginnya memberikan rasa bersalah ke anak-anak? Pernah? Nah, kasihan sama guru semuanya. Aku nggak kasihan mau sama guru kayak gitu. Pernah nggak? Kalau saya pernah seperti itu. Pernah. Gitu. Nah, kemudian teman ngejak ngobrol duduk bersama gitu. Atau misalnya ngecek aja, kamu paham nggak nih? Kita udah punya peraturan kayak gini, gimana kamu seharusnya? Pernah kayak gitu? Pernah. Atau ngajak diskusi bareng. Nah, kamu itu sebenarnya mau seperti apa? Hal apa? Atau mungkin kamu ingin melakukan apa selanjutnya supaya kamu berikutnya tuh nggak seperti ini lagi? Pernah nggak kira-kira? Pernah. Nah, sebenarnya berarti Bapak Ibu sudah hebat, sudah melaksanakan 5 posisi kontrol. Hanya saja mungkin teorinya yang ternyata itu, ternyata itu. Lanjut Bu Ani. Di sini yang pertama, penghukum. Ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Di sini sebagai seorang penghukum, kita bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi yang sudah disampaikan Bu Ani. Fisik bisa, verbal itu lewat kata-kata. Sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar, kadang kita seperti itu ya. Nah, di sini orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa akan mengatakan seperti ini. Sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid menjadi lebih dalam lagi di sini. Biasanya guru dengan posisi penghukum biasanya akan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kalau enggak nanti, kayak gitu. Pernah nggak berbicara kata seperti ini? Nah, berarti secara tidak sadar kita sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, kamu itu loh, darah kayak gini kok nggak bisa kamu ada salah. Pernah nggak? Pernah pasti. Bahkan saya pun juga sering berucap seperti itu tanpa sadar itu. Yang ketiga, ya spontan. Yang ketiga, selalu yang terakhir selesai. Mbok yang nulis itu yang cepat gitu loh, yang itu mbok yang cepat gitu loh. Pernah? Nah, misalnya ada anak yang mungkin ada anak yang terkadang lamanya karena memang betul-betul teliti. Nah, ada yang lamanya karena lama memang nggak pingin mikir. Tapi kita sering kadang mengucap seperti ini. Biasanya guru yang seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara siapa? Cara dia ya, berarti cara siapa? Cara gurunya, cara saya. Padahal sebenarnya harusnya cara murid. Nah, kita tengok dulu kan kita lihat next one nih. Nah, penghukum ini biasanya, ciri-cirinya kita masuk nggak nih? Nah, dia suaranya tinggi, ya enggak? Belum tentu. Oh gitu, ya. Kalau saya biasanya kadang suaranya tinggi. Kemudian badannya bahasa tubuh, matanya melotot. Pernah nggak? Oh belum, alhamdulillah. Atau sehari nunjuk-nunjuk sambil menghadap. Pernah nggak? Misalnya maaf ya, sambil nggak begini. Kamu itu loh Zulaika nggak bisa dari tadi udah diajarin kayak gitu. Nah dulu, iya. Kalau sekarang sudah tidak alhamdulillah. Nah, ini contohnya, contoh kalimatnya lagi. Terlambat lagi loh, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan loh kamu itu bisa datang tepat waktu? Biasanya ngomongnya kayak gini loh kalau saya. Nadanya biasanya kayak gini. Atau tanyakan sebenarnya kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Bagaimana sih perasaan murid kita kalau kita gurunya itu berbicara seperti itu pada muridnya kalau dia lagi terlambat? Gimana rasanya kira-kira? Gimana? Ayo. Misal tadi ya, Bu Zulaika yang terlambat saya gurunya. Zulaika mana? Zulaika terlambat lagi. Kamu terlambat lagi pasti terlambat lagi. Udah, kamu tuh nggak bisa dalam tepat waktu, begitu loh. Kita tepat waktu toh, nah. Nah, kita kalau belajar dari anaknya itu gimana rasanya? Malu. Apalagi? Minder. Sakit, mungkin
yang lebih dikhawatirkan itu kalau timbul apa? Rasa sakit hati, terus timbul apa Bu? Dan ketidaksukaan. Wah, kayak buku awas. Oke, pripun? Boten. Oh iya. Muncul ketidaksukaan terus akhirnya kayak guruku mbiyen kalau seneng melo kok pengen ngomong senengane aku ya seperti itu. Seperti itu mungkin bisa jadi anak sampai dewasa seperti itu. Nah, itu bisa jadi dikasih label guru gila, seperti itu. Nah, di sini hasilnya kemungkinan murid akan apa? Marah, dendam, bahkan agresif. Pernah nggak melihat ketika muridnya dimarahi justru kalau dia begini, atau banting kursinya, banting mejanya, pernah nggak? Belum pernah. Oh, alhamdulillah. Saya dulu pernah melihat seperti itu. Karena dulu dia memang saking mungkin dia kesal sendiri, akhirnya kursinya yang dia Benteng. bukan banting tapi lebih kayak didorong. Itu justru di sini akan timbul sikap agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan apa? Mengurat-ngurat bukunya atau meja tulisnya. Kenapa kira-kira? Ekspresi kekesalan. Kesel gitu. Atau lebih buruk lagi nanti sepulang sekolah, si murid ini akan melihat motor ini. Titeni ngerjani mana nggak orang kata tadi tak kempes gitu. Misalnya jangan-jangan ada apa yang seperti itu. Nah, kalau anak SD mungkin enggak ya, kalau anak SD enggak mungkin. Tapi mungkin supaya untuk menghindari hal seperti itu, anak timbul dendam. Jadi sebenarnya posisi penghukum ini sebenarnya kalau dalam ilmunya harus kita apa? Kita jauhkan dari diri kita sebenarnya. Ini yang pertama tentang posisi penghukum. Lanjut Bu Andi. Nah, yang kedua, setingkat berikutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Dalam hal ini biasanya guru itu suaranya lembut, nggak marah-marah, suaranya justru lembut, seperti mengayomi suaranya. Biasanya menggunakan keheningan, tunggu dulu sampai tenang, ngomongnya lirik aja, nggak usah seru-seru. Biasanya ini adalah pembuat rasa bersalah. Akhirnya apa? Akan menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Kata-katanya biasanya muncul seperti ini. Sangat kecewa sekali dengan kamu nak, hari ini kamu ulangannya jelek semua, kok nggak ada yang di atas 50 sih. Bu Guru sedih loh, Bu Guru kecewa padahal kan sudah Bu Guru ulang-ulang materinya. Ngomongnya lirik, lembut, anaknya juga tenang. Tapi sebenarnya itu justru hanya memberikan apa? Rasa bersalah. Kemudian berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya nak, Bu kamu itu jangan terlambat, Bu kamu itu mengerjakan PR, seperti itu. Ngomongnya sih lirik halus. Kemudian gimana coba kalau sampai orang tua kamu bolos? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu itu suka bully temanmu? Kamu apa nggak sedih? Kamu nggak memikirkan orang tuamu? Ya kayak gitu, lembut, mendayu-dayu, tapi sebenarnya itu memberi penekanan rasa bersalah. Nah, biasanya di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka dan merasa mereka itu tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Oh yo aku mencen wong ora iso wong apa kayak gitu. Pernah nggak? Mungkin kita sendiri orang yang dewasa pernah nggak merasa kita itu aku ki wong kayaknya kok orang gunane, nggak ada manfaatnya kayak gitu. Nah mungkin dulunya atau ada seseorang yang memberikan efek ke kita seperti ini, pembuat rasa bersalah. Next Bu Andi. Nah, pembuat rasa bersalah ini cirinya suaranya memelas, halus, dan sedih biasanya. Bahasa tubuhnya merapat ke anak dan agak sedikit lesu karena kan nggak perlu melotot kalau dideketi anaknya, tapi suaranya lirih seperti itu. Ini ada kasus, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu kan tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita ceritakan perasaannya akan seperti apa? Oh iya, kalau kata-katanya keras beda lagi mungkin ya. Kalau kata-katanya keras sebenarnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Beda mulainya jadinya nanti itu yang pertama apa yang penghukum. Nah, murid akan merasa apa? Bersalah karena apa? Sudah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Tapi setidaknya mending ya. Berarti anak ini masih ada apa? Rasa menghargai kepada gurunya. Murid akan merasa menjadi
sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini akan lebih berbahaya dari sikap penghukum. Duh, malah ini Bu Bapak, justru posisi ini akan lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Karena apa? Emosi justru akan tertanam dalam diri si anak untuk menahan apa? Menahan perasaan, menahan emosi, ditekan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana si murid malah justru bisa melampiaskan amarahnya tadi kan justru bersikap agresif. Jadi kalau dihukum malah dia bisa meluapkan emosinya, tapi kalau ditekan dengan pembuatan rasa bersalah, si anak justru akan menekan rasanya. Aku ki salah seperti itu. Dan di sini malah nantinya takutnya apa nanti dengan cara-cara yang negatif nanti. Murid di sini akan merasa tertekan, kemudian bisa lebih meletus amarahnya. Next one. Nah, ini posisi yang ketiga sebagai teman. Dalam hal ini berarti guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya bisa mengontrol muridnya. Posisi teman pada guru bisa negatif, tapi juga bisa positif. Positifnya apa? Berarti ada hubungan baik yang terjalin antara siapa dengan siapa? Siapa dengan siapa kalau positif berarti? Guru dengan murid. Tetapi juga bisa hal yang tidak baik antara guru dengan murid. Kalau guru dalam posisi teman, contohnya guru akan mengucapkan seperti ini. Ayolah nak, bantu guru ya. Ayolah, bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini gitu. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin kalau untuk anak-anak kelas rendah, kelas 1 masih bisa. Misalnya untuk tugas piket, biasanya malah justru yang membantu piket siapa? Gurunya. Iya, tapi kalau untuk kelas besar sebenarnya hal seperti ini sudah tidak usah diterapkan. Nah, hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu si murid, justru akan apa? Menimbulkan kekecewaan, dan si murid akan berpikir begini, saya pikir bapak ibu itu teman saya, jadi timbul apa? Perasaan kecewa. Kok seperti ini, kok nggak bantu saya, kok nggak mihak saya? Murid justru akan dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin akan timbul, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu toh. Guru agama. Nah, bisa untuk guru makannya enggak, karena yang menurut dia itu guru kelasnya, Pak guru kelasnya, sedangkan guru Pak guru untuk mapel yang mungkin kadang jarak intensitas ketemunya tidak frekuensinya tidak sepadat guru kelas, jadinya nggak ngefek ke anak ini, maka murid akan tergantung pada si guru tersebut. Ini posisi teman. Lanjut. Nah, biasanya posisi teman ini nada suaranya ramah, orangnya juga akrab, suka bercanda. Posisi tubuhnya merapat ke murid sama seperti rasa bersalah, tapi dibarengi dengan mata dan senyum yang jenaka. Karena pinginnya apa sih guru? Situasinya lebih nyaman, lebih fleksibel. Nah, di sini kasusnya begini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak. Kenapa terlambat lagi? Tapi sambil tertawa, seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, seperti itu. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, tapi situasinya kembali lagi Pak Gurunya tidak memarahi, tapi lebih dengan senyum-senyum. Kalau Bapak Ibu jadi si Adi, bagaimana perasaannya? Diperlakukan seperti ini, bagaimana rasanya? Senang? Kalau tidak dimarahi, terlambat tapi nggak dimarahi, hanya ditanya seperti itu. Senang, besok tidak diulangi. Setidaknya tidak merasa tertekan. Iya, akan tetapi, nah coba kita lihat hasilnya di sini. Murid senang, akrab sama gurunya iya, dan dampak positifnya. Tapi di sini ada negatifnya tadi. Murid akan tergantung pada si guru tersebut. Kalau ada masalah pasti akan mengandalkan si guru tersebut untuk bantu dia. Tapi kalau nanti gurunya nggak bantu, murid justru akan merasa iya kecewa seperti itu. Lanjut Bu Ani. Oke. Orang-orang
Untuk posisi pemantau hampir terakhir nih ini. Pemantau di sini, memantau berarti artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi berarti kita ada tanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya kalau guru pada posisi pemantau ngomongnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau ini akan mengandalkan yang namanya perhitungan, kemudian catatan, kemudian data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ibu punya bukti loh kalau kamu udah berapa kali nggak mengerjakan PR seperti itu. Selanjutnya Bu Ani. Nah, guru dalam posisi pemantau suaranya jantan biasa, bahasa tubuhnya juga formal. Misal di sini ada kasus. Coba Bu Zul jadi guru. Coba itu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kira-kira kalau posisi Adi kira-kira akan seperti apa? Gimana? Coba next one nih. Hasilnya di sini justru akan murid yaitu memahami konsekuensi yang harus dijalankannya. Oh tadi saya terlambat, nggak mengerjakan kan? Lalu konsekuensinya apa? Dia paham. Berarti harus ada yang dia ganti. Seperti yang disampaikan Bu Ali tadi. Kalau terlambat mengikuti pelajaran PJOK, setidaknya berarti apa konsekuensinya? Lari keliling lapangan sebagai bentuk konsekuensi, juga sebagai ganti pemanasan. Di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, bukan hanya ditinggal. Oh yaudah, kamu nanti mengerjakan pas istirahat ya. Nanti guru tinggal di kantor. Bukan seperti itu pemantau. Tetap ditunggui walaupun itu jam istirahat seorang diri. Lanjut. Nah, ini posisi dari 5 posisi kontrol yang paling disarankan untuk diterapkan guru-guru ketika menghadapi permasalahan dengan muridnya, yaitu posisi manajer, posisi yang terakhir. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti ada berapa ini? Bukan hanya dari satu sisi, tetapi dari 2 sisi, guru dan juga murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Ada kaitannya nanti dengan yang disampaikan Bu Ali tadi tentang restitusi nanti. Nah, di sini berarti di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, bukan, tetapi justru pada kolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan atau kesalahan yang ada. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Balik lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Next. Nah, di sini tugas kita bukan mengatur perilaku murid, tetapi hanya untuk membimbing agar si murid bisa mengatur dirinya sendiri. Kemudian, bisa jadi praktik penerapan disiplin di kita sehari-hari. Kita kembali ke posisi teman bisa, ke pemantau bisa, ke posisi penghukum bisa. Dari kelima-limanya kadang kita bisa bergonta-gantian. Akan tetapi yang paling disarankan yaitu posisi yang terakhir, yaitu posisi yang manajer. Masih ingat Bapak Ibu tadi 5 posisi kontrol guru? Yang pertama apa tadi yang pertama? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir apa tadi Bapak Ibu? Manajer. Dan yang paling disarankan yang mana? Manajer. Karena di sini butuh yang namanya kolaborasi antara murid dan guru. Next. Nah, di sini manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan lebih approach, lebih mendekat ke muridnya.
Ini contoh kalimatnya seperti ini, Bi. Kita skip saja. Nah, ketika dalam posisi manajer, suara guru akan lebih tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid itu tidak perlu. Apalagi sampai berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih dan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokusnya itu pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Jangan sampai seperti yang disampaikan Bu Ani di awal tentang ilusi guru tadi. Jangan sampai kita sebagai orang dewasa, guru ataupun orang tua berilusi bahwa kita orang dewasa itu bisa mengontrol anak-anak kita, mengontrol murid kita. Yang bisa mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Next. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang kemarin saya dan Bu Ani coba terapkan dengan salah satu murid kami, yaitu menerapkan tahapan segitiga restitusi. Saya dibantu Bapak Ibu. Paling bawah apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian yang di sisi sebelah kanan, Validasi tindakan yang salah. ya validasi tindakan yang salah, dan yang sisi yang kiri Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Ada tahap-tahapannya di sini ketika melakukan restitusi. Tadi kan ada 3 hal yang disampaikan Bu Ani tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling baik ketika ada masalah yaitu penyelesaiannya dengan menerapkan segitiga restitusi melalui tahapan 3 ini. Yang pertama, melakukan menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kemudian validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu selanjutnya Bu Ani. Nah, yang pertama, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Di sini tujuannya apa? Mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses, jadi orang yang baik. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia pasti bisa berbuat salah. Tidak apa, karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu itu nggak tertarik sama siapa yang salah, tapi di sini Bapak Ibu ingin cari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa seperti itu, kamu berhak kok untuk marah, kamu berhak kok untuk merasa sedih. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika melakukan restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, ini nanti lanjutannya tentang menstabilkan identitas. Coba bisa dibaca di dalam hati dulu Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan pada paragraf kedua, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses otak mereka sehingga yang berfungsi secara rasional. Kalau Anda sedang marah, apakah bisa berpikir rasional? Tidak. Ketika Anda sedih, apakah bisa berpikir rasional? Tentu tidak. Maka di sini saat pertama kali kita perlu menstabilkan identitasnya mereka dulu. Jangan sampai malah justru memperburuk keadaan. Oke. Ada 3 alasan. Yang pertama, rasa bersalah pasti akan mengurai energi. Yang kedua, ketika bersalah kita akan mengalami kegagalan identitas. Dan yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu. Next. Yang kedua, yaitu segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Apa tadi Bapak Ibu tujuan kita melakukan suatu kegiatan? Untuk memenuhi apa tadi? Kebutuhan dasar kita. Masih ingat tadi kebutuhan dasar kita? Ada 5 ya. Yang fun, freedom, power, seperti itu. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar kita, pasti yang mendasari apa yang kita lakukan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya, ketika sisi yang kedua dari restitusi ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Nah, biasanya di sini guru akan menyuruh anak menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep ini tidak manjur, nggak guna kalau misalnya guru hanya bilang kamu itu kok jangan suka ini lagi, kamu kok jangan gini, itu malah justru tidak manjur, nggak berguna untuk anak, nggak ngefek. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar itu sesuatu aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Tanya dulu, kenapa kok Zulaikha atau siapa misalnya, oh iya kan contohnya paling mudah, kenapa Zulaikha kok terlambat lagi, misalnya seperti itu. Oh ditanya, oh ternyata di rumah sedang ini. Kalau ditanya, kenapa Zaidah kok tidak mengerjakan PR, ditanya dulu, Zaidah kenapa tadi malam? Oh maaf Bu Guru, listrik di rumah saya padam. Oh maaf Bu Guru, di rumah saya sedang ada sesuatu. Jadi kita harus tahu dulu alasan dibalik mengapa anak melakukan seperti itu. Para guru telah menerapkan strategi untuk mengatakan bahwa anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Strategi ini juga akan menguntungkan siapa? Murid dan guru dalam posisi yang sama karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Next. Yang terakhir Bapak Ibu ini sudah segitiga restitusi sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol itu menyatakan kalau pada dasarnya termotivasi itu secara internal. Masih ingat tadi yang disampaikan Bu Ani, motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar. Yang paling bagus motivasi yang dari mana Bapak Ibu? Dari dalam, karena artinya kita sendiri yang meyakini, yang mengontrol, yang sadar. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, tadi langkah pertama, dan juga tingkah laku yang telah salah divalidasi, tadi sudah divalidasi, yang tahap ketiga yaitu ini, menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, itu contohnya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dalam kesepakatan kelas kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pernahkah kita sebagai orang dewasa menanyakan seperti itu kepada anak-anak kita? Pernah tidak menanyakan ini? Apakah ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau dipercaya? Nah sebenarnya Anda sudah melakukan tahapan restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kebanyakan anak pasti akan menjawab apa? Iya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mewujudkan apa yang mereka ucapkan seperti itu. Nah, di sini tugas siapa? Tugas guru, tugas orang dewasa untuk membantu mereka, membimbing mereka untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari maksud apa yang mereka sampaikan. Next. Oke, Bu semuanya. Di sini apakah ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Nihil. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14 lebih 10. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya hari ini. Saya Ani Pratiwi dan juga Ani Widarti sebagai JGP Angkatan 10 yang dari tadi sampai sekarang sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya untuk mendiseminasikan budaya positif. Mohon maaf ya setulus-tulusnya atas segala salah kata, salah ucap maupun salah perbuatan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, bisa bermanfaat untuk sekolah kita, juga bisa bermanfaat bagi kemajuan sekolah kita, dan syukur-syukur bisa dilaksanakan. Tapi sebelum itu saya ingin meminta untuk rangkumannya terakhir kali sebelum kita tutup bersama. Tadi ada 6 hal yang disampaikan oleh saya dan oleh Bu Ani. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Karena ini kaitannya dengan budaya positif untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama apa Bapak Ibu tadi? Masih ingat?
tentang disiplin positif, disiplin positif nilai-nilai kebajikan. dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu artinya mengontrol diri, berusaha untuk mengontrol diri. Nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai baik yang kita yakini dalam diri kita. Yang kedua tadi tentang apa? Teori motivasi. Iya, teori betul, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebebasan manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Semoga keenam hal ini betul-betul bisa membuat sekolah kita memiliki lingkungan positif, syukur-syukur memiliki budaya yang positif. Terima kasih. Di sini saya Ani Fatim mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uraian materi dari saya Ani Pratiwi maupun dari Ibu Ani Widarti tadi sudah terpapar semuanya, baik dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kelas, di sekolah, dan ataupun bahkan di rumah. Ada tambahan lagi Bu Ani? Sudah cukup dari saya? Baik, sekian yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan diseminasi budaya positif oleh kami JGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Atas banyak salah tutur kata dan sikap dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jika ada hal yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Action. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Yeay. Ini Bu Ani mau jadi A apa yang B? Saya jadi coba sukses. Dia mencoba dengan mencoba untuk meminta A. Oke, saya jadi A saja. Terus jadi A. Iya, saya jadi A saja. Jadi A yang mengepalkan tangan. Iya, saya yang mengepalkan tangan. Jadi A yang mengepalkan tangan. Iya. Nah, kemudian nanti saya berperan untuk membujuk supaya beliau bisa membuka tangannya. Coba kepalkan tangan. Bu, itu coba telunjuknya dibuka sedikit dong. Telunjuknya? Iya, telunjuk. Saya nggak mau. Oh, Bapak nggak mau. Nanti tak kasih uang deh. Enggak. Enggak. Nah, 50.000. Kurang. 100.000. Kurang, Bu. Udah maksimal 150. Kalau nggak mau, udah nggak bisa ini. Belum bisa. Belum bisa. Iya, belum bisa. Coba Bu, bisa dada-dada teman-temannya biar menyapa hai. Gitu. Bisa. Iya. Saya coba ya. Iya. Begini. Iya. Pakai tangan Kalau yang lain. pakai tangan kanan coba. Hai teman-teman. Oh, bisanya begini. Hai. Oh, sampai. Iya. Ini nggak mau membuka. Iya, no. Kenapa nggak mau membuka? Karena menurut saya belum ada sesuatu yang seharusnya membuat saya harus membuka kepala tangan saya. Oh iya. Menurut saya itu Bu Ani. Bu, coba apa? Saya itu ingin tahu apa meramal. Saya kan bisa meramal. Oke, ingin gitu. tahu nanti saya ramal masa depannya. Tetapi itu kan lewat ini garis-garis tangan. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Itu bisa ramalan saya. Iya. Coba Boleh, Bu. Iya. Buka nih. Iya dibuka. Ini beneran bisa nih. Iya saya coba. Oke. Saya coba buka deh Bu.